Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, saat ini kita sedang menghadapi gelombang ketiga COVID-19 dengan varian baru Omikron ya, di mana memang penyebarannya begitu cepat, yang katanya gejalanya cukup ringan, ternyata tidak juga. Masih banyak yang merasakan ketidaknyamanan, apalagi dalam kondisi yang sangat-sangat banyak gejala ternyata ya. Nah memang diperlukan penanganan yang khusus. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang COVID-19 varian Omikron. Nah bicara tentang COVID-19, pastinya memang yang disasar adalah saluran pernafasan, kesehatan paru-paru. Makanya bukan hanya vitamin dan obat-obatan yang diperlukan, tapi juga nutrisi yang tepat untuk menunjang kesehatan paru. Karena itu Pulmosol bisa menjadi pilihan yang tepat nih, karena merupakan satu-satunya produk nutrisi yang diformulasi sesuai dengan penyakit pernafasan, termasuk COVID-19 varian Omikron ya pemirsa ya. Nah Pulmosol sendiri mengandung protein yang membantu penguatan sistem pernafasan, serta komposisi karbohidrat dan juga lemak yang nyaman bagi pasien dengan gangguan pernafasan. Sehingga bukan hanya memenuhi nutrisi, tapi juga bisa menurunkan gejala yang ada. Karena Pulmosol bisa menjadi solusi gizi buat napas panjang. Nah pemirsa, hari ini kan kita akan bahas tentang Omikron dan juga COVID-19. Mungkin pemirsa di rumah ada yang ingin menanyakan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke. Untuk membahasnya sudah bersama saya ada Dr. Rosa Marlina SPP, spesialis paru yang akan membahas tema kita hari ini, mengupas tuntas tentang COVID-19 varian Omikron. Langsung kita sapa ya. Halo dokter, apa kabar? Baik Mbak. Oke dok, hari ini kita akan bahas tentang COVID-19 dan juga memang dengan varian baru Omikron ya dok ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya yang general. Sebagai tenaga medis, dokter sendiri melihat perkembangan COVID-19 dan paparannya saat ini di Indonesia itu seperti apa sih dok? Ya kalau kita lihat dari update info COVID per kemarin tanggal 23 Februari, memang kasusnya masih meningkat. Juga kasus Omikronnya dari data kemarin itu sekitar 6.000 kasus untuk di Indonesia. Sehingga karena jumlah kasus itu menjadikan Indonesia itu sekarang kita peringkat pertama di Asia Tenggara setelah Thailand dan Singapura. Jadi memang sampai saat ini kasusnya masih terus meningkat. Dengan peringkat pertama di Asia Tenggara gitu ya, ini jadi satu hal yang memang menjadi fokus, harus diperhatikan dan benar-benar harus ditanggulangi dengan seksama dan cepat ya dok. Mengingat ini varian baru Omikron juga percepatan penyebarannya luar biasa ya, dan kita nggak boleh kalah cepat nih sama virusnya. Kalau dilihat ini sebenarnya apa sih yang membedakan varian baru Omikron ini dengan varian yang mungkin sudah ada seperti Delta dan Alpha? Ya, varian Omikron ini adalah salah satu mutasi dari virus COVID-19. Kenapa mutasi ini bisa terjadi? Karena pengaruh lingkungan di virus itu yang menyebabkan dia bermutasi. Dan kalau dilihat sebenarnya intinya yang tadi sudah disebutkan di awal, itu ada dua karakteristik Omikron yang membedakan dengan varian yang lain. Pertama, dia penyebarannya yang cukup cepat ya. Pertama kali ditemukan di Afrika dalam waktu seminggu itu jumlahnya kasus bisa meningkat sampai 2 sampai 3 kali lipat. Juga yang kedua adalah memang dia keparahannya lebih ringan dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Itu mungkin intinya ada dua karakteristik Omikron yang membedakan dengan varian yang lain. Nah kalau kita lihat kan memang banyak sekali
istilahnya disosialisasikan beberapa gejala Omikron yang katanya memang lebih ringan juga nih daripada gejala-gejala varian yang sebelumnya begitu. Tapi ternyata masih banyak juga nih dok yang merasakan kondisi yang tidak seringan itu. Itu apa ya penyebabnya? Apakah memang benar itu virus Omikron atau memang masih ada nih mutasi-mutasi dari virus lain yang sebelumnya sudah ada? Ya, jadi sebenarnya untuk mengetahui ini variannya Omikron atau bukan itu ada pemeriksaannya, namanya WGS Whole Genome Sequencing. Dari pemeriksaan itu dapat kita ketahui apakah dia variannya Omikron atau Delta. Tapi pemeriksaan ini cukup lama, baru keluar hasilnya sekitar lebih dari 1 minggu. Jadi intinya sih untuk varian Omikron ini memang gejalanya hampir sama dengan varian-varian yang lain seperti ada batuk ya, nyeri tenggorok, demam. Tapi memang untuk varian Omikron ini karena keparahannya lebih rendah, dia jarang ada pasien-pasien kalau masih belum lanjut kasusnya jarang yang sesak napas ya. Jadi mungkin itu yang membedakan dengan varian-varian yang lain. Kalau Delta kan rata-rata pasiennya sesak napas, sehingga perlu penanganan lebih cepat dan lebih intensif. Jadi kalau Omikron ini karena derajatnya ringan, keluhannya sesaknya masih jarang, kecuali pada kasus-kasus pasien dengan komorbid atau yang mempunyai penyakit yang kronik seperti punya gangguan diabetes, jantung, atau ginjal, juga pada orang tua yang daya tahan tubuhnya lebih rendah, itu yang bisa menyebabkan dia derajatnya lebih berat dibandingkan kasus-kasus Omikron yang pasien Omikron yang lain yang lebih banyak derajatnya ringan. Oke, jadi sebenarnya kalau dalam kondisi yang terpapar ini tanpa komorbid, Omikron sendiri sebenarnya akan bergejala sangat ringan pada pasien tersebut karena memang apakah ada hubungannya dengan yang diserang hanya bagian pernafasan atas? Ya, benar itu sih, dok? salah satu dari beberapa penelitian memang menyebutkan itu kenapa Omikron lebih ringan karena dia memang lebih banyak menyerangnya saluran napas atas. Jadi tidak sampai ke saluran napas bawah sehingga gejala sesak napasnya itu lebih rendah dibanding varian-varian yang lain. Oke, kalau kita lihat dari beberapa kasus yang ada mungkin ya di sekeliling kita, masa inkubasinya sepertinya cukup lama. Kadang yang sudah bergejala saat di swab atau di PCR ternyata masih dengan kondisi negatif. Setelah 1 atau 2 minggu kemudian ternyata baru positif. Apakah ada hubungannya dengan jenis ini? Kenapa bisa berinkubasi lebih lama di tubuh seseorang, dok? Sebenarnya untuk virus ini sama semuanya, Mbak. Inkubasinya rata-rata 14 hari. Mungkin gejala pasien yang menderita ini yang karena bermacam-macam gejalanya juga biasanya karena ringan sering tidak dirasakan oleh pasien. Jadi makanya waktu dia mulai positif gejalanya itu sudah mulai meresahkan. Jadi dia apa ini saya ada gangguan. Sekarang kan di masyarakat kalau udah batuk, udah demam, udah curiga nih apa kena COVID gitu. Jadi kalau karena gejalanya yang ringan itu mungkin banyak yang menganggap ini biasa saja, makanya kelihatannya masa inkubasinya lama padahal sama aja. Kalau virus sekitar 14 hari. Jadi memang karena karakteristiknya sebenarnya tergolong ringan, jadi gejala-gejala awal banyak yang memang tidak merasakan atau mungkin sedikit mengacuhkan gitu ya, karena memang gejalanya sangat ringan. Dok, kalau kita bahas nih gejala satu persatu nih dari Omikron yang katanya cukup ringan ini, sebenarnya apa sih yang biasanya jadi indikator? Kan biasanya dulu batuk gitu, misalnya batuknya ada dahak misalnya ya. Kalau sekarang katanya kan mulai dari rasap di tenggorokan yang perih atau gatal. Apakah itu memang jadi satu indikator yang paling khas dari Omikron? Ya, rata-rata kalau saya lihat rata-rata pasien yang menderita COVID-19 varian Omikron ini ya hampir semua gejalanya nyeri tenggorok. Ya, rasa ada dahak tapi tidak bisa dikeluarkan.
Oke. Itu paling banyak pasien Paling mengeluhkan banyak itu seperti untuk itu ya? pasien yang derajat ringan. Oke. Jadi memang di awal-awal nih pemirsa, karakteristik dari Omikron itu justru dari peradangan dulu ya, Iya. kita rasa tidak nyaman di tenggorokan. Karena memang setiap jenis variannya sendiri tuh punya karakteristik ya, gejala-gejala awalnya. Oke, nanti kita lanjut lagi Dok ya, dengan gejala-gejala lain kita akan bahas tuntas, tapi kita harus jeda dulu nih pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang COVID-19 varian Omikron. Dan bagi pemirsa yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita kali ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @taifamily. Oke, kita kembali lagi bersama dokter kita ya Dok. Nah tadi kita bicara tentang gejala-gejalanya mungkin yang memang lebih ringan ya Dok ya. Tapi kalau kondisinya apakah memungkinkan dengan kondisi memang dengan komorbid tertentu akan menyebabkan adanya komplikasi saat seseorang terpapar varian Omikron? Sebenarnya bukan karena komplikasi Mbak, mungkin karena orang yang dia sudah mempunyai komorbid, kita ketahui daya tahan tubuhnya kan lebih rendah atau lebih rentan. Nah, masuk virus COVID ini membuat daya tahan tubuhnya lebih rendah lagi, sehingga penyakit jadi lebih berkembang biak lebih dibanding tidak ada penahannya dari daya tahan tubuhnya. Jadi penyakitnya lebih cepat ke arah yang lebih berat. Oke, jadi karena memang adanya kondisi kesehatan yang memang mengkhawatirkan dalam tubuh si pasien saat terpapar virus ini, kondisinya akan lebih parah daripada orang lain, pasien yang memang tidak ada komorbid ya Dok ya. Jadi mungkin ini akan membuat kondisinya terlihat lebih mengkhawatirkan dan tidak nyaman. Nah Dok, ada nggak sih terapi yang memang berbeda dari setiap varian, khususnya untuk Omikron ini? Apakah ada perbedaan vitamin atau perbedaan antivirus yang diberikan? Sebenarnya kalau untuk varian untuk COVID ini sendiri, COVID-19 sampai saat ini untuk terapi definitifnya kan belum ditemukan, semua masih dalam penelitian. Jadi untuk antivirus semuanya masih dalam penelitian, belum ada terapi yang memang definitif ini khusus untuk apalagi untuk Omikron, untuk COVID saja belum ada yang definitif. Tapi memang semua terapi itu intinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh si pasien sendiri. Makanya dalam terapi COVID ini selain tadi ada pemberian antivirus, vitamin-vitamin juga memang menjadi terapi yang diberikan pada pasien-pasien COVID-19, juga pada pasien dengan varian Omikron ini. Jadi memang penting sekali ya pemberian vitamin untuk pasien, karena memang ini jadi penunjang di mana sistem imunnya istilahnya dirusak gitu ya sama virus. Nah Dok, kan bukan cuma vitamin, pastinya nutrisi-nutrisi langsung atau suplemen yang memang bisa membantu gitu kondisi seseorang. Apalagi mungkin kadang-kadang kalau kita sakit kan kita malas makan gitu ya Dok, rasanya nggak nyaman gitu. Sebenarnya butuh nggak sih nutrisi tambahan, terutama juga untuk kesehatan paru kita? Ya benar Mbak, seperti kita ketahui untuk pasien, terutama pasien yang dirawat, memang memerlukan nutrisi yang lebih dibandingkan pasien-pasien dengan yang isoman. Nah kita ketahui kalau yang derajat sedang mungkin jaringan-jaringannya sudah lebih banyak yang rusak oleh virus itu, sehingga perlu nutrisi untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Seperti kita ketahui, untuk gizi itu kan ada makronutrien dan mikronutrien. Nah, kalau makronutrien misalnya karbohidrat, protein, mikronutrien itu vitamin-vitamin. Jadi baik mikronutrien dan makronutrien itu harus seimbang diberikan untuk pasien-pasien COVID-19 ini. Oke, jadi memang ini ya harus disadari bahwa kondisi kita imunnya jauh di bawah orang lain. Kondisinya juga berarti bukan cuma bisa dibantu dengan makan vitamin dan juga obat ya Dok ya, nutrisinya, makanannya, suplemennya juga benar-benar harus prima, karena kita harus cepat recovery ya untuk melawan si virus. Nah Dok, kadang-kadang mungkin ada rasa tidak nyaman saat kita mungkin ada yang gangguannya juga lambung misalnya, ini akan membuat lebih rasa ada sebah, sesak gitu. Jadi memang dalam kondisi COVID pun kita harus benar-benar melihat nutrisinya harus seimbang ya Dok ya.
kondisi-kondisinya baik itu dari karbohidrat, protein, dan juga mungkin lemak yang diabsorb ini juga memang dalam kondisi yang komposisinya tepat agar si pasien merasa nyaman selama perawatan. Betul nggak sih, Dok? Ya benar. Ya benar, Mbak. Oke, jadi memang harus benar-benar diperhatikan ya, mungkin saat kita isoman apalagi ya, bukan di rumah sakit. Jadi memang mungkin yang menyiapkan makanan kita, suplemen kita adalah keluarga. Jadi penting sekali nih kita memilih makanan yang tepat, suplemen yang tepat dengan komposisi yang seimbang. Nah, Dok, balik lagi, kalau tadi kan bicara tentang kesehatan paru, penting nggak sih kita setelah COVID gitu ya, karena masih banyak loh yang batuk setelah dinyatakan negatif. Itu sebenarnya saat masih bergejala seperti itu sudah boleh belum sih keluar dari isoman walaupun kondisinya sudah benar-benar ada hasilnya negatif? Ya, jadi kalau untuk derajat COVID ini sendiri kan kita bagi dari derajat tanpa gejala atau yang dikenal dengan OTG, atau derajat ringan, dia ada gejala tapi tidak berat seperti tadi ada nyeri tenggorok, ada demam, atau derajat sedang sampai kritis itu udah mulai ada gangguan yang lebih luas di organ tubuhnya seperti yang paling sering adalah gangguan pernapasan. Ya, jadi untuk pasien kriteria dia selesai isolasi atau selesai isoman itu setiap derajat ini berbeda-beda. Jadi untuk seperti tadi disampaikan masa inkubasinya sekitar 14 hari. Tapi kalau memang yang derajat yang tanpa gejala atau derajat ringan ini dia sudah tidak bergejala, bisa dia setelah 5 hari untuk pastikan dia bisa cek PCR ulang. Kalau memang hasilnya negatif berarti dia sudah bisa keluar isolasi. Atau kalau dulu setelah 5 hari negatif diulang hari ke-6. Tapi sekarang dari instruksi pemerintah untuk selesai isolasi cukup sekali cek PCR saja. Jadi hasil negatif dia boleh keluar dari isolasi. Tapi memang untuk masa pemulihan tadi yang seperti Mbak sampaikan masih ada gejala batuk, itu memang masa pemulihan seseorang itu berbeda-beda tergantung dari daya tahan tubuhnya. Tapi kalau memang hasilnya sudah negatif, memang dia sudah bisa keluar isolasi, tapi pemulihannya dari keluhannya mungkin masih ada sedikit dibandingkan sebelumnya, mungkin sudah banyak yang berkurang. Oke, jadi memang kondisinya sudah bisa karena memang ada peraturan baru tidak perlu 2 kali PCR juga. Ada yang bilang juga bahwa sebenarnya isoman sekarang 11 hari pun bisa selama dia, bahkan ada yang belum negatif pun kalau sudah 11 hari tanpa gejala sudah bisa ya, Dok ya. Nah, Dok, ada beberapa orang yang mungkin pasca COVID, dia antigen masih samar-samar nih, Dok. Itu sebenarnya kondisinya apa sih saat antigen ternyata masih ada garis 2 samar? Apakah memang masih ada paparan virusnya tapi sebenarnya dia sudah negatif, atau karena antibodinya saja yang memang belum benar-benar pulih? Ya, jadi kita memang untuk hasil dia dinyatakan bebas isolasi tadi atau dia sudah dinyatakan tidak ada virus lagi, memang sampai saat ini kan di Indonesia 2 pemeriksaannya dengan pemeriksaan antigen atau PCR. Kalau masih antigennya masih 2 stripnya, berarti kan dia masih positif, berarti memang kita lihat virusnya masih ada. Masih ada ya? Ya, tetap untuk lihat dia sudah negatif, itu memang dari hasil pemeriksaan dari antigen atau PCR-nya hasilnya negatif. Oke, nah Dok, dalam kondisi ini kan biasanya paketan antivirus itu kan memang sudah segitu ya, Dok ya, saat itu habis tapi masih bergejala ataupun masih ada kondisi-kondisi seperti memang belum juga negatif gitu. Apakah antivirusnya ditambah atau cukup ya memang menjaga kesehatan dengan nutrisi yang seimbang saja? Ya benar, Mbak. Seperti tadi sudah disampaikan, untuk terapi definitif COVID ini kan belum ada yang pasti. Jadi untuk di Indonesia, untuk pemerintah saat ini dari Kemenkes memang pemberian antibiotik, antivirus untuk pasien yang isoman itu cukup 5 hari. Jadi biasanya kalau dilihat dari pasien-pasien memang setelah 5 hari pada pasien yang derajat ringan keluhannya sudah jauh berkurang. Jauh ya, sudah mereda ya. Iya, jadi memang kalau masih ada sedikit-sedikit ya tadi mungkin kita
tingkatkan nutrisinya untuk lebih kondisinya daya tahan tubuhnya lebih bagus lagi. Oke, jadi saat memang antivirusnya yang sudah istilahnya diberikan gitu ya 5 hari itu diminum sampai habis dengan aturan dan juga kuantitas yang memang dianjurkan oleh dokter, sebenarnya harusnya tidak perlu ada antivirus tambahan, memang tidak ada penanganan seperti itu. Jadi memang hanya bisa dibantu lagi dengan kondisi-kondisi misalnya vitamin, multivitamin, suplemen, nutrisi-nutrisi yang seimbang untuk pasien gitu ya, agar benar-benar pulih. Masih boleh nggak sih minum, kan kalau kita ada batuk berarti kita minum obat sesuai keluhan, ada batuk minum obat batuk gitu ya, ada flu minum obat memang untuk flu gitu ya. Jadi memang obat-obat ini masih bisa dikonsumsi selama keluhan ada ya dok ya? Ya. Oke, nah dok, gimana dengan olahraga? Kapan sih kita pasien pasca COVID itu bisa mulai olahraga? Dan olahraga semacam apa sebenarnya yang dianjurkan? Apakah bicara tentang pernafasan, pastikan olahraga itu berkaitan erat gitu ya dok ya. Olahraga semacam apa yang dianjurkan untuk pasien pasca COVID dan berapa lama durasinya? Ya, jadi kalau olahraga memang itu kan kita ketahui itu sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Salah satu faktor yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk pasien-pasien COVID yang tanpa gejala atau derajat ringan itu bisa melakukan olahraga, apalagi yang pasca COVID. Agar pemulihannya lebih cepat, itu dia bisa melakukan olahraga. Untuk durasinya belum ada pasti aturan, sesuai dengan kondisinya. Kalau memang kondisinya masih sedang gejala masih ada, mungkin sebentar. Kalau udah lebih enakan bisa lebih lama, disesuaikan saja dengan kondisi kita masing-masing. Jadi disesuaikan dengan kapasitas kita ya dok ya, dan juga jenisnya bisa dipilih nih pemirsa, mungkin yang dari yang paling ringan jalan kaki gitu ya, jalan kaki santai ataupun bersepeda juga santai, selama memang bisa membuat kita merasa lebih enak. Kalau sudah merasa ada sulit bernafas, sebaiknya dihentikan ya dok ya, istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi olahraga. Nah, kita juga harus istirahat dulu nih, kita jeda dulu, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu, terus kembali lagi di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan bagi pemirsa yang mungkin ingin menanyakan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita kembali lagi bersama dokter kita. Dok, kita ngobrol lagi nih tentang COVID nih dok ya. Dok, kalau bicara tentang COVID, ada yang namanya long COVID. Sebenarnya kondisi ini tuh kalau dijelaskan tuh semacam apa sih dok kondisinya? Ya, tadi kalau long COVID ini sebenarnya adalah gejala-gejala yang dialami oleh pasien yang menderita COVID tapi sudah negatif. Jadi dia sudah dari tes PCR atau antigen negatif tadi yang seperti Mbak sampaikan, tapi keluhannya masih ada. Misalnya yang paling banyak masih rasa lelah, cepat capek, terusnya gangguan kognitif, misalnya aktivitasnya jadi udah tidak lincah lagi. Terus atau kalau pada pasien yang varian yang lalu, yang Delta, itu pasien masih ada batuk, ada sesek, padahal hasilnya sudah negatif sudah lama. Itu yang biasanya dikatakan sebagai long COVID. Jadi gejala COVID masih ada walaupun dia hasil tesnya sudah negatif. Nah, memungkinkan tidak kondisi ini akhirnya makin buruk gitu dok? Memungkinkan tidak kondisi long COVID ini yang tadinya sebenarnya kan sudah negatif, cuma gejala-gejalanya masih ada. Apakah nanti akan menurun, mereda sejalannya waktu, secara dia akan recovery sendiri, atau bisa jadi kalau nggak dijaga nih kondisinya bisa memburuk? Ya, itu bisa saja Mbak. Bisa yang tadi pertama, semakin dia daya tahan tubuhnya semakin bagus, kondisinya semakin fit, gejala tadi long COVID-nya itu akan semakin berkurang. Atau bisa jadi tambah berat apabila tadi dia punya komorbid, misalnya komorbidnya tidak terkontrol, bisa saja gejala yang tadi bisa lebih memberat. Jadi semuanya tergantung dari daya tahan tubuh kita lagi kembali.
Lantas daya apa tahan dong dok yang harus dilakukan? Memang jika memang mungkin pemirsa di rumah yang sedang merasakan sepertinya nih saya merasakan gejala-gejala long COVID nih, apa yang harus saya lakukan? Apakah cukup dengan vitamin saja? Ya, jadi kalau pengalaman saya, misalnya rata-rata kan kalau pasien yang OTG atau yang derajat ringan, dia sudah ada hasil PCR, udah tahu positif, dia langsung isolasi mandiri. Betul. Ya, jadi tidak pergi ke fasilitas kesehatan untuk ngecek apakah dia keluhan ini hasil positifnya ada gangguan di misalnya dari ronsennya apa ada gangguan, kita lihat dari foto torak atau dari hasil labnya seperti apa. Jadi rata-rata yang OTG dan derajat ringan langsung ketika dia menerima hasil positif langsung isolasi mandiri. Nah, saya sarankan kalau ada pasien yang masih merasa ada keluhan setelah dia hasil negatif dan merasa keluhan itu mengganggu, lebih baik pergi ke fasilitas kesehatan. Jadi untuk dicek lebih lanjut apakah memang ini hanya sekedar gejala ringan saja atau memang tadi yang disampaikan sudah berat. Biasanya kalau gejala berat kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Misal kalau yang banyak waktu varian Delta itu masih batuk, masih sesak, kita lakukan pemeriksaan ronsen. Apakah parunya masih ada infeksinya walaupun dia sudah negatif, tapi mungkin infeksinya bukan karena virus, bisa aja ada infeksi sekunder karena bakteri atau yang lain-lainnya. Gitu. Jadi ada pemeriksaan penunjang untuk memastikan long COVID-nya ini. Kalau memang dia merasa gejalanya ini lebih mengganggu atau lebih berat dibandingkan waktu dia menderita COVID. Memungkinkan tidak sih dok pasien yang memang pernah terpapar COVID jadinya punya penyakit serius pada paru-parunya? Ya, jadi kalau dia derajat sedang atau berat, misalnya dia ada kerusakan di parunya, memang ada fibrosis, ada kerusakan paru. Nah, kerusakannya itu yang memang pemulihannya agak lebih lama tergantung tadi daya tahan tubuhnya. Misalnya ada infeksi paru atau yang kita kenal pneumonia atau pneumonianya ini sudah berat yang kita sebut ARDS. Itu memang walaupun dia sudah negatif tapi penyembuhan parunya itu perlu waktu untuk dia lebih baik. Dok, kalau tadi bicara memang pastinya kalau sudah terpapar akan, makanya dibilangnya survivor juga ya, karena ini cukup berkepanjangan. Walaupun memang sudah sembuh, ini akan tetap bisa jadi satu hal yang mengkhawatirkan untuk kesehatan. Apalagi kalau misalnya gejalanya berat gitu ya, bisa jadi ada penyakit-penyakit lain yang nanti akan muncul, terutama di saluran pernafasan. Apa yang harus dilakukan oleh kita, apalagi melihat Omikron ini kan cepat sekali ya, 2-3 kali lipat lebih cepat dari varian sebelumnya. Ada nggak sih hal-hal yang memang harus kita jaga, kesadaran masyarakat sendiri untuk memahami bahwa nutrisi dia harus terpenuhi nih, vitamin-vitamin dia juga harus terpenuhi nih. Apa saja yang memang sebenarnya baiknya dikonsumsi untuk mencegah? Ya, jadi kalau kita pencegahan sebelum kita sakit, yang pertama adalah kalau untuk COVID ini ya kita perlu melakukan prokes, protokol kesehatan. Itu penting sekali ya, utama ya. Yang kedua adalah divaksin. Itu yang udah salah satu protap di negara kita untuk pencegahan COVID-19. Yang tadi selain prokes dan vaksin, yang lebih penting lagi adalah tadi gizi seimbang untuk nutrisinya itu perlu untuk daya tahan tubuh kita. Itu mungkin 3 itu yang paling utama kita lakukan untuk pencegahan dari COVID-19 ini. Jadi kita harus siap siaga, badannya harus ready karena paparan virus bisa di mana saja, kapan saja kita nggak tahu ya dok ya. Nah dok, tadi kan dokter juga sempat menyinggung nih bahwa bisa jadi bukan hanya di saluran pernafasan, bahkan kognisinya bisa terganggu. Ada mungkin yang baru juga up gitu ya di sosial media bahwa ada yang IQ-nya menurun pasca COVID. Ini juga banyak yang sering lupa, banyak yang kesulitan berpikir. Kenapa bisa sampai ke sana dok arahnya? Ya, karena memang virus ini kan bisa menyebar ke seluruh tubuh kita, tidak hanya di yang memang dia paling banyak di paru, tapi bisa ke organ-organ yang lain.
Nah, mungkin dia bisa menembus sawar otak sehingga ada gangguan kognitif. Ada pasien-pasien penderita COVID-19. Memang gejala itu cepat lupa itu banyak dikeluhkan oleh pasien-pasien. Oh ya, dan banyak ya, bukan hanya sebagian kecil ternyata ya. Jadi memang untuk ini perlu jadi perhatian, ternyata bukan cuma di saluran pernapasan loh. COVID ini bisa menyerang saraf juga, otak juga, makanya kita perlu gizi seimbang, perlu protein yang tepat juga ya dok ya untuk kesehatan otak kita agar paling tidak memulihkan kondisi-kondisi yang tadi kan mungkin setelah COVID kok banyak saya ngerasa kurang lincah gitu ya, saya kurang seperti dulu bisa mengingat sesuatu dengan cepat, banyak lupa. Nah mungkin Anda harus memperbaikinya dengan nutrisi yang seimbang, nutrisi yang baik. Gimana dengan kondisi psikis seseorang? Stres juga bisa memicu kondisi ini makin parah pastinya kan ya dok ya. Tapi kita nanti jawab setelah jeda ya dok ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang COVID-19 varian Omikron. Dan pemirsa juga nih mungkin ada pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa lo menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi ya. Tadi kita terputus pada kondisi psikis seseorang. Saat stres itu gimana dok? Apakah akan memperburuk juga nih untuk pasien Omikron? Ya benar. Jadi memang karena pengaruh media massa mungkin ya Mbak. Jadi informasi-informasi tentang COVID atau Omikron itu memang jadi kadang membuat orang-orang lebih berpikiran atau lebih stres. Nah, stres ini memang sangat mempengaruhi karena dia itu mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Seperti kita kata kalau orang stres memang jadi tidurnya tidak bisa nyenyak, makannya juga jadi kurang mau, itu yang bikin jadi daya tahan tubuh kita jadi menurun. Sedang kita ketahui COVID ini memang yang utama untuk pemulihannya adalah peningkatan daya tahan tubuh. Jadi kalau stres itu sangat mempengaruhi untuk pemulihan pada pasien-pasien COVID-19. Oke, jadi memang recovery-nya nih sangat bergantung pada diri kita sendiri, apalagi isolasi mandiri, tidak ke rumah sakit. Jadi memang kita yang harus menentukan ya, bagaimana kita mengatur waktu istirahat kita, nutrisi yang kita makan, kita harus benar-benar perhatikan. Oke, sebelum kita lanjut, sepertinya ada penelpon nih dok ya, mau bertanya tentang tema kita hari ini. Kita sapa dulu, halo, dengan siapa? Halo, dengan Ria di Jakarta. Oke, Mbak Ria di Jakarta, silakan, ada pertanyaan? Halo dok. Halo Mbak Ria, selamat pagi Mbak. Iya pagi dok. Ini saya mau tanya. Saya satu keluarga ini kan terpapar COVID ya. Mungkin jenisnya sih Omikron tapi belum cek juga sih. Nah, saya itu nggak minum obat antivirusnya, itu nanti kedepannya ada masalah nggak ya dok ya? Kalau memang udah dinyatakan negatif nih, apa yang harus dilakukan supaya paru-parunya kembali normal lagi gitu dok? Dokter mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya baik Mbak Ria. Mbak Ria positif satu keluarga. Gejala-gejala yang dialami apa nih Mbak? Gejalanya sih ada batuk sedikit, terus pilek meler gitu ya dok, sama hidungnya mampet. Baik, jadi ada gejala-gejalanya tadi, ada batuk sedikit, ada hidung juga tersumbat gitu ya. Baik Mbak Ria, terima kasih. Nyeri otot sih dok. Ya. Baik, kita coba jawab ya dok ya. Jadi ada gejala satu keluarga tapi memang tidak minum antivirus, tapi memang akhirnya dinyatakan negatif. Apa ada masalahnya nanti untuk kesehatan jangka panjang itu? Ya tadi sudah kita sampaikan untuk terapi definitif untuk COVID ini belum ada. Jadi untuk Mbak Ria tidak mengkonsumsi antivirus tidak apa-apa, karena memang bukan yang bisa dengan minum konsumsi antivirus itu kita akan lebih cepat sehat, itu belum ada hasil penelitiannya. Banyak kasus-kasus misalnya kalau saya di rumah sakit, kalau pasien yang derajat ringan sekali mungkin tidak kita berikan antivirus. Jadi
Kalau dia ada gejala baru kita berikan. Itu untuk pemulihannya hampir tetap sama. Malah ada pasien-pasien yang kita kasih antivirus, hasil PCR-nya malah lebih lama negatifnya dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak kita berikan antivirus. Oh ya. Jadi semuanya tergantung tadi bagaimana recovery atau pemulihan daya tahan tubuh kita. Jadi yang utama selain tadi disampaikan mungkin bisa diberikan antivirus atau vitamin. Kalau untuk COVID ini kan yang vitamin yang dianjurkan dari Departemen Kesehatan ada vitamin C, Ya, vitamin D, vitamin E. Selain itu yang kita konsumsi juga sesuai gejala. Tadi kalau Mbak Ria ada pilek, ada batuk sedikit, bisa dikasih obat untuk mengurangi gejalanya. Jadi Oke. itu. Dok, Jadi ini jangan khawatir kalau tidak minum antivirus berarti tidak sembuh. tidak juga tidak ya, juga. buktinya bisa Ya. negatif ya. Selama gejala-gejala tersebut bisa ditangani. Iya. Nah, kalau bicara tentang tadi kan ada gejala berat, ringan, sedang gitu. Sebenarnya kategorinya tuh bisa di mana sih? Kadang-kadang kita nggak ngerti juga nih dok. Oh ringan tuh semana, sedang tuh semana, sampai berat itu seperti apa? Ya, jadi kalau derajat ringan tadi pasien ada keluhan tapi tidak memerlukan misalnya obat atau terapi yang infus. Jadi cukup dengan obat yang diminum per oral itu gejalanya akan hilang. Itu ringan. Ringan. Walaupun dia batuk, Iya. walaupun ada sedikit sesak itu masih ringan. Iya, jadi kalau ada kan ada patokannya misalnya untuk misalnya pasien derajat ringan yang disebut pasien sesak tapi yang disebut derajat ringan itu bisa kita lihat dari saturasi oksigennya. Kalau saturasi oksigennya lebih dari 96 walaupun dia sesak itu masih masuk kategori dia derajat ringan. Tapi kalau saturasinya sudah di bawah 95 apalagi di bawah 93 itu sudah masuk derajat sedang. Dia harus cepat ke rumah sakit untuk penanganan lebih intensif. Gitu. Jadi memang patokannya selama ini untuk derajat keparahan COVID ini dilihat dari adanya pneumonia. Pada fototorak dilihat ada infeksi nggak di parunya. Terus tadi saturasi oksigen. Kalau saturasinya rendah itu pasien sudah masuk ke derajat sedang. Oke, jadi di situ ya letaknya. Kadang-kadang kita masih bingung nih gejalanya tuh di mana sih, ini gejala ringan, sedang atau berat gitu ya. Jadi kita paling tidak yang isoman bisa menambah pengetahuan juga ya untuk bisa memahami kondisi dia. Ya juga harus diperhatikan yang isoman misalnya dia ada sesak waktu awal-awal dia terpapar COVID dia cek saturasinya itu 96, 97 tapi makin hari kok sesaknya bertambah, saturasi makin berat, jangan isoman terus gitu. Jadi cepat harus ke fasilitas kesehatan. Biasanya kalau isoman kan saat ini dipantau oleh puskesmas. Jadi atau bisa sampaikan dengan telemedicine. Sekarang kan Kementerian Kesehatan itu memfasilitasi pasien isoman dengan telemedicine. Kalau gejala waktu dia isoman makin berat, silakan apa dia mau lapor ke puskesmas atau dia lapor ke melalui telemedicine bisa agar dia bisa cepat ditangani. Jadi jangan udah tambah sesek tetap saja di rumah, jangan langsung ke fasilitas kesehatan. Biar dilihat juga ya penyebabnya kenapa gitu ya. Nah dok, kalau bicara tentang sesak nih ya, ini juga masih banyak yang rada bingung juga, mengingat juga stres, kadang juga dengan banyaknya konsumsi obat dan juga vitamin yang kita konsumsi itu kan bisa membuat juga ada reaksi di dalam lambung. Ini kan rasa sebah juga kadang-kadang impactnya seperti sesak. Bisa nggak sih kita bedakan sesaknya memang karena paru-paru atau asam lambung? Ya, jadi kalau sesak ini adalah simptom atau gejala. Jadi sesak itu tidak hanya pada pasien-pasien dengan gangguan paru, bisa juga dengan pasien jantung bisa sesak. Tadi yang Mbak sampaikan, pasien yang stres, terlalu stres bisa saja timbul sesak. Atau tadi ada pasien dengan gangguan lambung atau yang dikenal dengan GERD, bisa saja karena asam lambungnya meningkat itu bisa menyebabkan dia sesak. Ya, jadi kita lihat dulu penyebabnya apa. Kalau memang sebelumnya dia tidak ada gangguan ke arah penyakit paru, itu bisa kita lihat apakah dari dia memang sesaknya dari organ-organ yang lain, itu bisa kita teliti lebih lanjut.
Oke, jadi sebenarnya memang kita harus melihat tadi kalau dokter bilang sendiri, kalau memang sesaknya makin nggak nyaman nih, walaupun saturasinya masih di atas normal gitu ya, masih baik, ya baiknya ke vaskes biar dilihat juga kondisinya. Bisa jadi sesaknya karena kondisi-kondisi lain selain COVID, dan itu memang harus ditangani ya dok ya, harus diberikan obat juga gitu, karena ini pastinya akan membuat tidak nyaman, recovery-nya makin lama gitu Ya, kan ya benar. dok ya. Nah dok, sebenarnya nutrisi-nutrisi apa sih yang mungkin bisa dibantu gitu ya dari makanan atau mungkin dari zat-zat lain yang bisa membantu kesehatan paru kita? Paling tidak nih untuk yang memang lagi recovery ataupun memang yang juga harus bertahan, tetap keluar rumah, tetap bekerja, diantaranya paparan virus. Ya, seperti kita ketahui kalau gizi tadi yang untuk makronutrien itu memang sangat diperlukan. Eh, protein, Protein, ya. karbohidrat, energi, memang itu harus kita seimbangkan Ya. komposisi tadi, protein, karbohidratnya, energi untuk pemulihan jaringan-jaringan kita yang rusak karena terpapar virus COVID-19. Oke, jadi bukan cuma yang memang sedang isoman ataupun pasca COVID, kita pun yang masih sehat, memang yang belum pernah terpapar pun harus tetap menjaga ya, paling tidak saat andai kata kita terpapar, kita masih bisa menjalani dengan kondisi yang terbaik gitu ya dok ya. Nah dok, kalau tadi seperti kasus yang Baria sendiri gitu ya, ini kan satu keluarga COVID, nah mungkin macam-macam kan, ada antibodinya, ada yang lebih kuat, ada yang mungkin juga masa inkubasinya berbeda-beda gitu karena kondisinya mungkin paparannya terkenanya berbeda waktunya. Ada yang sudah negatif lebih dulu, apakah dia boleh keluar isoman dari rumah? Ya, kalau tadi memang definisi dia selesai isolasi itu tadi kalau dia tanpa gejala bisa ringan, dia cek PCR setelah 5 hari dia dinyatakan positif. Jadi kalau dinyatakan positif dia sudah negatif, dia bisa keluar isolasi. Walaupun misalnya anggota keluarga yang lain masih positif, dia sudah negatif lebih dulu, dia bisa keluar dari isolasi lebih dahulu dibandingkan anggota keluarga yang lain. Jadi intinya virus yang dibawa selama tidak dibawa oleh tubuh manusia, walaupun memang ada kontak erat, it's okay, dia bisa keluar begitu ya dok ya, masih bisa sudah kembali ke aktivitas normalnya ya, ke masyarakat begitu semua ya. karena tergantung mungkin dia daya tahan tubuhnya lebih bagus dibandingin anggota keluarga yang lain. Jadi kalau dirawat di rumah sakit juga ada misalnya dalam satu ruangan itu suami istri, dia satu ruangan sama-sama terpapar COVID, tapi ternyata istrinya atau suaminya yang lebih dulu negatif dibandingkan suaminya, ya istrinya yang negatif bisa keluar isolasi. Oke, jadi sebenarnya bisa. Makanya penting banget nih pemirsa di rumah untuk menjaga daya tahan tubuh kita dengan nutrisi yang seimbang, karena kita harus siap ya dengan kondisi pandemi saat ini dan gelombang yang cukup cepat penyebarannya. Nanti kita lanjut lagi dengan tips dari dokter juga, tapi kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan membagikan tips dari dokter kita juga nih untuk menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan pernafasan kita, apalagi yang memang sedang terpapar virus COVID-19 dengan varian Omicron juga ya. Tapi juga ternyata sebenarnya ini harus dilakukan jangka panjang, nggak cuma saat sakit aja nih kita jaga kesehatan tubuh dan juga saluran pernafasan kita. Oke dok, kita lanjut lagi nih dok ya. Kita harus berbagi tips paling tidak, apalagi di tengah pandemi dengan makin meningkatnya juga nih kondisi yang terpapar virus COVID-19. Sejauh mana memang kan kita harus terus menjaga ya dok ya, bukan cuma saat sakit kan, pasca COVID, bahkan kalau memang belum pun kita harus menghindari, mencegah. Nah ada beberapa hal yang sebenarnya memang perlu ya kita lakukan. Yang pertama adalah tidur atau istirahat yang cukup. Sejauh mana ini berpengaruh juga untuk kesehatan tubuh kita dan juga pernafasan kita? Memang tidur yang cukup itu sangat diperlukan karena memang organ-organ tubuh kita perlu istirahat. Jadi kalau tidur kan semua organ kita beristirahat untuk pemulihan. Misalnya tadinya sebelumnya aktivitasnya kita cukup berat, jadi ada waktu-waktu memang diharuskan tubuh kita istirahat. Ya kenapa tidur cukup itu sangat diperlukan untuk recovery atau perbaikan dari kondisi-kondisi tubuh kita yang sebelumnya kita
aktivitas yang cukup berat. Jadi agar organ-organ atau jaringan-jaringan tubuh kita juga beristirahat. Jadi ada recovery dan juga ada regenerasi sel juga ya dok saat kita tidur ya. Jadi ini sangat penting nih untuk kita menjaga kualitas dan juga kuantitas tidur kita. Nah kalau isoman biasanya kan kerjaan kita ya tidur, makan ya dok ya. Jadi memang asupan nutrisi begitu penting ya dok ya. Ini penting sekali untuk paling tidak pemulihan, bahkan bisa menjaga kesehatan kita jangka panjang. Menurut dokter, nutrisi ini seberapa penting dalam takhta untuk menjaga kesehatan tubuh seseorang? Ya tadi nutri itu tadi sudah kita bicarakan di awal-awal bahwa sangat dibutuhkan untuk pemulihan dari kondisi-kondisi tubuh kita waktu kita terpapar COVID-19. Jadi memang nutrisi seimbang itu yang dibutuhkan nih kalau pada pasien-pasien isoman atau derajat ringan tanpa komorbid. Jadi dia memang bagaimana kebutuhan karbohidratnya, bagaimana kebutuhan proteinnya, juga energinya itu harus diperhatikan dengan baik. Seperti kita ketahui tadi Mbak sampaikan kalau pasien isoman memang karena dia isolasi mandiri di rumah sendiri atau di kamar sendiri, jadi lebih banyak tidur, jadi makannya tidak sesuai mungkin dengan lebih banyak yang makan yang lemak, berlemak itu akan mengganggu dari perbaikannya. Jadi memang harus diperhatikan tadi gizi yang seimbang itu. Betul, dan apalagi mungkin karena malas makan ya, kita bisa cari yang praktis ya kayak Pulmosol ya dok ya. Karena Pulmosol sendiri nih pemirsa bisa jadi solusi gizi dan satu-satunya di Indonesia dengan tinggi protein dan komposisi lemak dan juga karbohidrat yang nyaman nih bagi gangguan pernafasan. Pulmosol juga dapat menjadi solusi gizi kita saat mengalami gangguan pernafasan sehingga kebutuhan gizi kita nih dapat dipenuhi dan diproses serta pemulihannya menjadi optimal. Nah, Pulmosol aman bagi orang yang diabetes dan juga hipertensi serta minim risiko alergi sehingga aman untuk penggunaan jangka panjang. Ini penting banget ya dok ya. Jadi kita nggak cuma menjaga kondisi tubuh kita saat kita sakit aja ya dok ya, tapi juga jangka panjang harus benar-benar kita perhatikan dan ini penting untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan keluarga tersayang juga ya dok ya. Baik dokter, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa jadi suatu hal yang berguna untuk warga Indonesia di rumah. Dokter jaga kesehatan ya dok ya. Nanti kita bisa ketemu lagi untuk berbagi lagi inspirasi untuk keluarga di rumah. Oke pemirsa, gimana tips hari ini tentang COVID-19? Semoga bisa jadi tips yang berguna untuk menjaga kesehatan Anda, kesehatan orang-orang tersayang di rumah Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh